Pada awal semester ini, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Adapun bagian yang dipelajari adalah yang pertama pembelahan sel, yang kedua struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan yang ketiga adalah kesehatan reproduksi organ manusia. Kompetensi dasar 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan karakteristik pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri setiap fase dalam pembelahan mitosis dan meiosis. Kita mulai materi tentang pembelahan sel. Sel merupakan struktur terkecil dari makhluk hidup. Oleh karena itu, sel sangat menentukan fungsi dan bentuk dari organ atau jaringan yang disusunnya. Pembelahan sel adalah proses yang membagi satu sel menjadi dua sel anak atau lebih. Contohnya ini, di mana ini adalah sel induk. Sel induk ini akan membelah menjadi dua sel anakan atau lebih dari dua sel anakan. Jadi ini adalah sel anakan, ini juga sel anakan. Adapun tujuan dari pembelahan sel adalah yang pertama pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Yang kedua adalah perbaikan. Pernahkah kalian terluka? Apabila kita terluka, maka sel akan melakukan perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut. Perbaikan jaringan ini merupakan hasil dari proses pembelahan sel. Yang ketiga adalah reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup yang merupakan tujuan dari pembelahan sel. Pembelahan sel ada dua. Yang pertama adalah pembelahan sel secara mitosis dan yang kedua adalah pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara mitosis itu menghasilkan dua sel anakan. Sel induk ini akan menghasilkan dua sel anakan, di mana sel induk akan sama dengan sel anakannya. Yang ketiga, kromosom sel anak sama dengan sel induknya. Apabila sel induknya 46, maka sel anakannya juga 46. Ini bersifat diploid. Pembelahan secara mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau somatis. Pembelahan sel secara meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan. Satu induk akan menghasilkan 4 sel anakan, di mana sel anakannya memiliki sifat yang tidak identik dengan sel induknya, di mana kromosom sel anak adalah setengah dari sel induknya atau disebut dengan haploid. Apabila sel induknya 46, maka sel anakannya adalah 23. Dan ini terjadi pada sel kelamin atau reproduksi seksual. Kita bahas terlebih dahulu tentang pembelahan secara mitosis. Pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi secara aseksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Siklus hidup dibagi menjadi dua, yaitu fase pertumbuhan atau Adapun tahapan-tahapan mitosis, yang pertama adalah interfase. Kemudian dilanjutkan dengan profase, dilanjutkan dengan metafase, kemudian anafase, dan telofase. Pada fase pertumbuhan yaitu interfase, di mana pada tahap ini adalah tahap persiapan, di mana setiap sel akan melakukan pembelahan. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Terdiri dari 3 fase, yaitu fase G1, fase sintesis,
dan fase G2. Fase G1 terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Fase S atau sintesis terjadi proses replikasi DNA, dan fase G2 terjadi pertumbuhan organel. Fase pembelahan mitosis yang kedua adalah profase. Pada profase, benang-benang kromatin akan memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatid ini akan berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleus akan menghilang. Pada sel hewan, sentriol akan mengalami pembelahan di mana akan memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Fase ketiga adalah metafase. Pada metafase, terbentuk benang spindle kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom akan berada pada bidang ekuator. Setiap kromosom ini terdiri atas 2 kromatid yang terikat atau terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada 2 kinetekor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Fase selanjutnya adalah anafase. Pada fase ini, benang-benang spindle akan memendek. Kromatid akan menuju kutub yang berlawanan. Mulai terjadi sitokinesis. Selanjutnya telofase. Pada telofase, kromatid telah sampai di kutub. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. Terbentuk membran nukleus di luar anak inti dan sitokinesis selesai, terbentuklah 2 sel anakan. Kita lanjutkan dengan pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Seperti tadi, kalau sel induknya 46, maka sel anakannya berjumlah 23. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis terdiri dari 2 tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Setiap tahapan ini memiliki fase masing-masing. Meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Fase pembelahan meiosis 1. Yang pertama adalah profase 1. Pada profase 1, membran inti mulai menghilang. Terbentuk gelendong pembelahan. Kromosom akan mulai menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Di sini terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Fase selanjutnya adalah metafase 1. Kromosom homolog atau tetrad akan bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Ini bagian sentromer. Tahap selanjutnya adalah anafase 1. Kromosom homolog
ini kromosom homolog, ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat akan berpisah dan kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah, dan tujuan dari anafase 1 ini yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Telofase 1. Pada telofase 1 ini, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleolus mulai terbentuk. Terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Setelah terbentuk 2 sel anakan, maka masing-masing sel anakan ini akan mengalami pembelahan meiosis 2. Pembelahan meiosis 2 dimulai dari profase 2, di mana membran nukleus dan nukleus mulai menghilang kembali, sentrosom mulai membelah, dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Waktu ini lebih singkat dibandingkan dengan tahap lainnya. Pada metafase 2, setiap kromosom haploid yang berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator, di mana terbentuk benang-benang spindle, salah satu ujungnya melekat pada sentromer. Pada anafase 2, spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju 2 kutub yang berbeda. Pada akhir anafase, membran sel akan mulai menekuk. Pada telofase 2, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Sehingga pada fase pembelahan meiosis ini, dari 1 sel induk akan membentuk 4 sel anakan. Demikianlah materi tentang pembelahan sel.